Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di Broku untuk kuliah tanggal 24 itu menggunakan sistem online, maka untuk kuliah tersebut akan saya rekamkan video berikut yang akan saya share di YouTube agar teman-teman mahasiswa bisa mempelajari konvolusi pada pengolahan sinyal digital dengan bantuan Skylab. Berhubung minggu lalu kita sudah secara langsung mempelajari dari PowerPoint dan juga saya tunjukkan langsung di papan tulis, maka kali ini kita akan menggunakan bantuan Skylab yang sebenarnya sudah kita lakukan di minggu kelima dulu itu ya. Nah, ini untuk biar teman-teman bisa melihatnya lagi gitu ya, atau mungkin mereview lagi materinya, akan saya buatkan video YouTube ini. Nah, untuk konvolusi seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, di sini ada beberapa bagian ya, yang mungkin perlu teman-teman baca sendiri ya, kemarin sudah saya jelaskan. Lalu pengertian konvolusi seperti ini. Nah, kita langsung saja ke metode langsung sama metode matriks ya. Metode langsung kemarin kita sudah pelajari langsung dan contohkan di depan, yaitu menggunakan step-step sebagai berikut. Metode langsung, balikan sinyal HK, H-K, geser H-K sejauh N, kalikan dan jumlahkan nilai XK dengan HN min K untuk setiap K. Nah, maksudnya apa? Kemarin sudah saya jelaskan di papan tulis ya, dan ini saya contohkan menggunakan Skylab. Seperti ini ya, yang konvolusi ya, menggunakan metode langsung. Nah, kita bisa merubah N ini nanti adalah pergeseran ya, atau kita mencari Y ke berapa. Kita mulai dari 0 dulu ya. X-nya kita sesuaikan dengan soal yang ada di sini 246. Oke. Nah, untuk N1-nya itu adalah N dari X. Jadi kita mulai 0, 1, dan 2. Lalu untuk HN-nya 1, 0, min 1, 0, min 1, 0, min 1. Nah, untuk N ya, itu kita bisa seperti ini ya, 0, 1, 2. Ini adalah N untuk H yang sebenarnya. Nah, untuk proses yang pertama tadi ya, untuk membalikkan H, balikan sinyal H menjadi H-K. Nah, ini kita bisa langsung saja membalikannya dengan mengubah N ini menjadi bentuknya N2 sama dengan min N2. Ini akan menjadi seperti ini. Yang atas ini adalah X, yang bawah ini adalah H. 2, 4, dan 6. 2, 4. Untuk hanya 1, 0, min. Nah, kita sudah membalikan, nanti kita akan geser H ini sejauh N ya. Nah, karena itu selain kita balikan min N2, kita tambahkan dengan plus N untuk pergeserannya nanti. Ya, ketika kita rubah dari 0 menjadi 1, nanti dia akan bergeser ke kanan. Nah, ini dengan bantuan Skylab, jadi teman-teman bisa lebih
kelihatan lagi ya, stepnya untuk membantu visualisasi saja. Untuk subplot kemarin sudah saya jelaskan di kelas juga pengkodingannya, yaitu subplot 201 ini untuk gambar ke bawah ya sebanyak berapa, ini ke samping sebanyak berapa, seperti bingkai nanti ya. Lalu ini urutannya. Jadi kalau 201 berarti ada 2 gambar ke bawah, 1 gambar ke kanan, dan urutan pertama. Di sini ini urutan apa yang diplot yaitu N1, di sini untuk N dari X-nya, lalu ada nilainya X-nya di sini min 2, ini untuk menunjukkan tadi itu apa, silang-silang seperti ini. Pakai min 2. Nah, ini untuk mengambil dari si plotnya ini tadi ya, atau mendapatkan informasi hasil perhatiannya, kita bisa membatasi sumbu X dan sumbu Y dari grafik tersebut. Nah, ini caranya A, GCA ya. Lalu dari data A tadi ada beberapa data, yaitu bisa ambil untuk bound ya. Itu untuk yang titik 2,1 itu untuk batas sumbu X, dan titik 2,2 itu untuk sumbu Y. Kita bisa rubah di sini. Oke, nanti min 4 sampai 10, ininya min 1 sampai 11 sumbu Y-nya untuk X. Nah, ini kita bisa sesuaikan ya, karena kita tidak terlalu panjang ya, 3, kita bisa batasi ini menjadi semisal 7 lah, itu ini 7. Nah, untuk batas sumbu Y kita datanya kan cuma 246 ya, ini dari min 1 ke 7, ini bisa dari min ini, sehingga nanti plotnya akan tetap ini 246 ya, min 1 0 1 ya, kebalikan angka tadi ya. Nah, itu pula ini untuk X grid, ini untuk menampilkan grid ya, atau ya. Untuk 5 ini untuk warnanya, dan 8 ini untuk jenis garis-garisnya ya. Bisa sendiri, untuk yang ini bisa dipelajari lain kali dahulu ya dia. Nah, seperti itu. Nah, kita seperti yang kita sudah jelaskan kemarin ya, konvolusi itu mengalihkan setiap nilai yang N-nya sama ya, atau dalam tanda kutip dia segaris gitu. Pertama kita mencari Y0 ya. Nah, jumlah panjang Y yang kita cari itu kemarin sudah dijelaskan sepanjang panjang X tambah panjang Y min 1. Jadi kalau panjangnya X 3, panjangnya H ini 3, 3 tambah 3, 6, kurang 1, 5. Berarti kita cukup mencari Y itu 0, 1, 2, 3, 4, sebanyak 5 ya. Selain itu nilainya berapa? Otomatis 0 ya. Nah, untuk grafiknya seperti apa? Nah, kita pertama dari 0 dulu ya, H-nya tidak bergeser, kita plot seperti ini. Garis-garis yang satu sejajar seperti ini dikalikan semuanya. Jadi kalau di sini 1 dikalikan dengan 2, sehingga dia mendapatkan nilai 2. Ini min 1 dikalikan, kalau ini tidak ada berarti otomatis 0 ya. Ini min 1 kali 0, 0, 0 kali 0, 0. Nah, semuanya nanti dijumlahkan, 0 tambah 0 tambah 2, ini juga 0 ya, ini enggak ada, ini juga 6 kali 0 ya. Jadi jawabannya adalah 2 sesuai dengan yang ada di sini. Nah, untuk Y1 berarti N-nya ini kita geser atau kita tambah menjadi 1. Kita plot. Nah, di sini sama seperti tadi ya, min 1 tidak ketemu di sini dengan X.
0 ketemu dengan 2 tapi perkaliannya menghasilkan 0 ya. 1 dikalikan dengan 4 sehingga 4 tambah 0 tambah 0 tambah 0 juga menghasilkan nilai 4. Sesuai dengan ini hasilnya 4. Lalu untuk Y2 kita geser N-nya menjadi 2. Seperti ini. Nah, ini ada 2 yang bertemu ya. Min 1 dikalikan 2 dan 6 dikalikan 1. 6 ini min 2. 6 min 2 4. 6 min 2 4. Ini untuk Y3 seperti ini, sehingga yang bertemu cuma min 1 dengan 4. Nah, berarti hanya min 4. Nah, di sini min 4. Nah, lalu untuk Y4 ini kita, nah, 4 berarti cuma min 1 ketemu dengan 6 ya, menghasilkan min 6. Nah, semua itu tadi dijadikan satu menjadi yang namanya YN. Seperti itu menggunakan bantuan Skylab ya untuk grafiknya. Jadi bisa teman-teman Skylab untuk kalau tidak ingin menggambar satu persatu di buku gitu ya, bisa menggunakan aplikasi Skylab ini. Lalu untuk bahasan kedua yaitu menggunakan matriks. Kemarin kita menggunakan metode matriks di ini ya. XN-nya kita masukkan, H-nya kita masukkan. Ini kita pakai X-nya tadi kita punya dia itu 2, 4, 6. Lalu untuk H kita tadi punya 1, 0, min 1. Ini nah, kita bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di PPT ya. Buat matriks H nanti kita membuatnya dalam bentuk matriks. Nah, matriks H memiliki ukuran n plus m min 1 kali n. Nah, n ini n sama m ini apa? Nah, ini kita bisa ini ya dari sini. N ini adalah panjang dari X dan m panjang dari H. Nah, kita bisa membuat variabel baru di sini ya. N sama dengan length dari sini. Kalau M dia panjang dari length dari kita bisa run dulu untuk mengecek apakah M dan N sesuai. Oke. Nah, untuk panjangnya Y kita kasih nama ini ya, panjang hasil konvolusi ya. Panjang hasil konvolusi N plus M min, kita kasih nama PCY ini aja, panjang Y dengan M N plus M M min 1. Nah, pertama kita buat matriks H dulu ya, kita bikin dia menjadi matriks 0 dulu ya, isinya semua 0 ya. Matriks H besar ini sama dengan zeros, ukurannya yaitu panjang Y dikalikan N. PC Y, N. Buat dulu berhasil untuk H. Oke, berhasil ya. Ke bawahnya ini ada 5 sesuai dengan PJY ya. Nah, dan ke kanannya dia namanya menghasilkan 3
3 ya, karena sesuai dengan panjang dari X. Nah, isi dari si matriks H ini apa? Nah, ini kita sesuaikan dengan yang di sini. Ya. Ini pergeseran. Ini pergeseran ya, sesuai dengan ya, nanti akan bergeser ya. Ini hanya dibalik dulu baru di satu per satu. Untuk membuat itu sebenarnya kita bisa ini dulu ya. Hanya ini jangan menggunakan panjang Y-nya benar. Jadi untuk hanya kita lebihkan dulu, yaitu dari menjadi 10 gitu. Misal panjangnya 10 hingga H sama seperti ini. Nah, lalu untuk H ini kita balik terlebih dahulu. Cara membaliknya seperti ini. NH ya kita kan punya awalnya 0, 1, 2. Sekarang NH-nya kita balik ya, sama dengan min NH. Nah, lalu karena dia ini mulai dari min 2 ya kan, min NH ya. Min 2, min 1, 0 ya. Nah, berarti karena dia harus dimasukkan ke dalam H, itu harus dipositifkan teman-teman ya. Berarti untuk NH itu kita mulai dari ditambahkan ya, 2 seperti ini. Nah, lalu kita bisa menggunakan ini hasilnya untuk NH misalnya 3, 2, 1. Oke. Oke. Nah, untuk memasukkan nilai H kecil ini ke dalam H, kita bisa menggunakan fungsi for. Fungsi for pertama ini untuk ke bawahnya ya, atau sebanyak panjang Y ya, 1 sampai panjang Y. Untuk for kedua kita pakai for berlapis ya, itu dari 1 sampai si panjangnya di sini 1 sampai M. Nah, lalu caranya gimana? Nah, kita masukkan ya ke kolom dan baris ya. Jadi balik baris dan kolom, berarti untuk barisnya ini width ini sama dengan ya. Ini C sama dengan untuk barisnya kita pakai I ya. Nah, untuk kolomnya kita pakai si NH tadi ya. NH tapi dengan urutan J. Nah, gimana? Kita kurung J seperti ini. Nah, sama dengan nilai dari si H. Nilai dari si H C1 sampai J. Oh iya benar.
ini PHC. Itu di sini NH sama dengan NH plus 1 ya. Kita akan geser itu hasil. Oke, headline invalid index. H plus I ini bisa ya, di sini for I sama dengan 1 sampai CY ya ke bawahnya. For C sama dengan 1 sampai M ya C nanti memanggil 3 HI nya sesuai dengan ini tadi ya, koma NHC NH nya itu dapat 210. Jadi kalau NH1 berarti H1,2 sama dengan HC ya. Harusnya sudah bisa masuk. Hanya minus ini kita hilangkan bentuknya, ini ya sini sebenarnya sama satu sekarang. Oke, as equals invalid index. HC kenapa kok dia invalid index? Jika C nya 3 ya, 3 min 1 udah. H NH NH3. Oh, karena ada 0 ya. Kita bukan plus 2 tapi kita 3. Nah, seperti ini ya. Min 1 0 1. Nah, itu nanti kita geser terus untuk si ini. Nah, dari sini ya dia akan bergeser terus ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk H yang benar atau yang sesuai dengan WPT ini itu dimulai ketika pojokannya ini adalah H0. Nah, dari
itu, maka kita ambil yang satu ini. Nah, berarti H yang baru itu adalah rekaman ini ya, sebentar. Nah, untuk H yang baru itu kita ambil dari pojokannya untuk ini untuk H0. Pojokannya H0 berarti kita mulai dari yang ke 3 ini ya. Jadi dari 3 sampai ke tambah 5 ya. 3, 4, 5, 6, 7. Sini sehingga kita bikin H itu ini ada H sama dengan H 3 ya, kita ngambil aja 3 ya, titik koma, titik 2 koma 3 sampai langsung 7 gitu, 7 ya. Nah, ini ya, sehingga dia berhasil membentuk matriks H yang sesuai dengan aturan yang ada di PPT tadi. 7 ini bisa 3 ini kita ambil dari length si H atau kita ambil M. Nah, untuk 7 itu kita ambil dari M ditambah dengan PJY ya. 3 tambah 5 min 1 ya. M plus PJY min 1 ya. Nah, seperti ini sehingga sama, nah masih sama di sini ya. Setelah ini apa? Ya. Bukan ini ya, bukan BC ya, tapi M plus N. Karena kita untuk ukurannya itu ini ya. Kolomnya N 3 ya tadi ya, kita panjang 3. Nah, itu. Nah, seperti ini ya, untuk N. Nah, situ kita sudah berhasil membentuk H ini ya. Dari tadi caranya menggeser-geserkannya ya. Ini harus ditambahkan dulu 3 karena apa? Karena biar tidak keluar angka 0 ya. Nah, ataupun negatif. Kenapa? Karena di matriks atau array yang ada di pemrograman ya, itu dia tidak boleh atau tidak bisa mengakses 0 atau bilangan negatif. Nah, bilangan saja ya, dari 1 sampai positif ya. Oke, setelah itu setelah kita ketemu H, nah kita harus membuat X itu menjadi vektor kolom ya. Dimana kita bisa dengan X sama dengan X aksen seperti ini. Kita coba X nya yang itu, nah ini ya, sehingga untuk mencari Y kita bisa sama dengan H dengan X. Ini dan display Y. Nah, ini hanya ini untuk Y 244 min 4 min 6 sesuai dengan hasil yang sudah kita cari tadi ya. Langsung 244 min 4 min 6, 244 min 6 min 4 min 6. Seperti itu bisa menggunakan Skylab ya, untuk metode evolusi matriks. X-nya H dan H
ini disesuaikan dengan panjang H untuk membuat dia biar bisa tercerminkan di sini ya. Oke, tambah 3 ini biar dia tidak ada negatif atau nol ya, atau kita bisa mengubah 3 ini menjadi panjang H atau M ya, di situ ya. M ini ini 10 disesuaikan ya, lebih walaupun panjang hanya lebih panjang lagi ya. Seperti itu ya, kalau kita ya, oke, itu untuk hasilnya sudah sesuai dengan yang di sini. Nah, jadi silakan, kemarin sudah saya contohkan untuk tugas, sudah saya contohkan untuk perhitungan langsung di papan. Nah, sekarang saya contohkan untuk menggunakan Skylab ya. Teman-teman punya banyak senjata untuk mengerjakan soal konvolusi. Oke. Nah, sedangkan untuk besok kita kuliah online saja, dalam arti hanya diberikan tugas, silakan teman-teman mengakses di linknya dan juga mengisi absensi di sana ya. Nanti akan saya share lagi barcode-nya, silakan digunakan untuk mengakses diri kalian masing-masing. Dan juga untuk tugas 4 ya, sebagai pengganti perkuliahan, ini sudah saya buatkan dan sudah saya taruh di link, bisa dibaca di sini. Yang pertama, soal nomor 1, buatlah sinyal XN yang memiliki panjang 5 ya. Jadi panjang sinyalnya 5. Nah, ini kalian silahkan buat sendiri ya, sekreatif mungkin, tapi jangan menggunakan bilangan-bilangan yang aneh dan susah untuk diolah ya. Contohnya seperti imajiner dan teman-temannya ya, jangan ya. Bilangan berat saja ya, dan usahakan tidak sama dengan mahasiswa lain. Lalu yang nomor 2, diketahui sinyal proses ya atau H itu 1, min 1 ya. Nah, di sini bisa sudah ada X, sudah ada H. Nah, perintahnya adalah hitungan sinyal YN ya. YN adalah XN konvolusi HN ya. Dengan menggunakan metode langsung serta metode matriks ya. Jadi dua metode tersebut kalian gunakan ya. Bandingkan hasil dari kedua metode tersebut ya, sama ataukah berbeda, dan kira-kira kenapa kok bisa berbeda padahal harusnya sama ya. Dan tugas ini ditulis tangan ya teman-teman ya. Tugasnya silakan ditulis tangan sesuai seperti tugas 3 kemarin ya, karena ini hitung-hitungan, jadi saya lebih prefer teman-teman menggunakan tulisan tangan biar lebih mahir lagi, lebih paham lagi tentang materi yang diajarkan, seperti itu. Oke, itu saja untuk rekaman YouTube kali ini ya, silahkan digunakan ya, silahkan dikerjakan tugasnya, dan sampai jumpa di setelah Lebaran ya nanti ya untuk perkuliahan selanjutnya, dan itu nanti akan langsung UTS. Untuk materinya semua yang sudah dipelajari di sebelum UTS, yaitu 1 sampai minggu ke-7. Nanti untuk mekanismenya seperti apa nanti akan saya infokan di lain hari. Silakan dikerjakan tugasnya. Besok ketika sudah barcode-nya sudah saya share, bisa kalian untuk absen diri kalian masing di editing sehingga tidak alpha ya. Oke, sekian, terima kasih perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.